Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang perilaku mujahadah an-nafs, husnudzon, dan ukhuwah. Yang pertama, yang akan kita pelajari yaitu dalil tentang perilaku mujahadah an-nafs, husnudzon, dan ukhuwah. Yang kedua, kandungan dalil tentang perilaku mujahadah an-nafs, husnudzon, dan ukhuwah. Yang ketiga, mengamalkan perilaku mujahadah an-nafs, husnudzon, dan ukhuwah serta hikmahnya. Dalil tentang perilaku mujahadah an-nafs, husnudzon, dan ukhuwah, yaitu terdapat pada Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Yang kedua, terdapat pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Yang ketiga, terdapat pada hadis tentang perilaku mujahadah an-nafs, husnudzon, dan ukhuwah. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Dan bertawakallah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Kosakata surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin, ikhwatun, bersaudara, baina akhawaikum, antara kedua saudaramu, fa aslihu, damaikanlah. Hukum bacaan Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna, yaitu bacaan gunnah. Karena apa? Karena ada nun yang bertasdid. Yang selanjutnya yaitu alif lam qamariyah. Karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf mim. Jadi dinamakan bacaan alif lam qamariyah. Yang selanjutnya pada kalimat ikhwatun fa aslihu, yaitu terdapat hukum bacaan ikhwa hakiki. Karena ada tanwin dhammah bertemu dengan fa. Nah, ini termasuk bacaan ikhfa hakiki. Yang selanjutnya yaitu mat tabi'i. Terus pada kalimat yang selanjutnya yaitu akhwaikum wattaqullaha. Nah, ini terdapat hukum bacaan idhar syafawi. Karena apa? Karena ada mim sukun bertemu dengan huruf waw. Yang selanjutnya yaitu pada kata turhamun. Nah, ini ada hukum bacaan mad arid lis sukun. Karena ada dhammah, yaitu ada wawu sukun di akhir waqaf. Jadi dibaca mad arid lis sukun. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghdab bainakum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain.
dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Kosakata Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Nujtanibu, jauhilah. Yang kedua, dhanni, yang artinya prasangka. Ismun, yang artinya dosa. Wala tajassasu, yang artinya janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab, yang artinya janganlah menggunjing. Hukum bacaan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama, ya ayyuhalladzina, yaitu terdapat hukum bacaan mad jaiz munfasil. Nah, ini ada yang selanjutnya yaitu amanu jitanibu, yaitu qalqalah sughra. Nah, ini ada jim sukun. Nah, qalqalah sughra yaitu ketika ada huruf qalqalah yang sukun di tengah kalimat. Nah, seperti ini kan di tengah kalimat. Amanu jitanibu. Yang selanjutnya katsiran mina. Ini ada hukum bacaan idgham bi gunnah. Karena apa? Karena ada tanwin fathah bertemu dengan mim. Nah, mim ini termasuk hukum huruf dari gunnah. Dhanni alif lam syamsiyah. Nah, ini ada alif lam syamsiyah. Ketika ada alif lam yang bertemu dengan dha. Nah, ini termasuk hukum bacaan alif lam syamsiyah. Ba'dukum ba'da. Ya, ini terdapat hukum bacaan ikhfa syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan ba. Tawwabur rahim. Nah, ini terdapat hukum bacaan idgham bila gunnah. Karena apa? Karena ada tanwin dhammah bertemu dengan huruf ra. Hadis tentang perilaku mujahadah an-nafas, husnudzon dan ukhuwah. Hadis tentang perilaku mujahadah an-nafas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mujahid adalah orang yang berjihad terhadap jiwanya. Hadis riwayat Ahmad. Orang-orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika amarah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tentang husnudzon. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah prasangka, sebab prasangka itu sejahat-jahatnya perkataan atau hati. Muttafaqun alaih. Hadis tentang ukhuwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin bagi mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi, serta seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan terasa demam. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya, kandungan dalil tentang perilaku mujahadah an-nafas, husnudzon, dan ukhuwah. Kandungan surah Al-Hujurat ayat 10, yaitu perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga ukhuwah atau persaudaraan antar sesama mukmin. Kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin untuk menjauhi perilaku berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain, dan menggunjing atau ghibah. Kandungan hadis tentang perilaku mujahadah an-nafas, husnudzon, dan ukhuwah. Kandungan hadis tentang mujahadah an-nafas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh
Ahmad, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa perilaku melawan hawa nafsu merupakan jihad yang besar. Nah, jihad yang besar itu sebetulnya bukan jihad perang, tapi jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua, Rasulullah SAW juga memerintahkan umatnya untuk senantiasa mengendalikan diri. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang kedua, kandungan hadis tentang husnudzon. Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam untuk menjauhi prasangka buruk pada orang lain. Yang ketiga, kandungan hadis tentang ukhuwah. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa persaudaraan antar muslim bagaikan satu bangunan. Sebuah bangunan akan runtuh apabila salah satu bagiannya rusak. Begitu pula dengan persaudaraan umat Islam. Jika umat Islam terpecah belah karena suatu permasalahan, persaudaraan tersebut akan hancur layaknya bangunan yang rusak. Mengamalkan perilaku mujahadah an-nafs, husnudzon, dan ukhuwah serta hikmahnya. Mengamalkan perilaku mujahadah an-nafs dan hikmahnya. Yang kedua, mengamalkan perilaku husnudzon dan hikmahnya. Yang ketiga, mengamalkan perilaku ukhuwah dan hikmahnya. Mengamalkan perilaku mujahadah an-nafs dan hikmahnya. Yang pertama, pengamalan perilaku mujahadah an-nafs dalam keseharian. Nah, ini yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang selanjutnya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang ketiga, menjauhi perbuatan tercela. Hikmah perilaku mujahadah an-nafs. Yaitu yang pertama, mendapatkan kesabaran. Dapat mempertimbangkan kebutuhan hidup sesuai kemampuan diri. Terus meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempererat tali silaturahmi, terhindar dari maksiat, terhindar dari perselisihan, terus mengurangi rasa gelisah, cemas, iri, dan tidak puas. Yang terakhir meningkatkan keimanan. Mengamalkan perilaku husnudzon dan hikmahnya. Yang pertama, memberi semangat pada orang lain yang hendak melakukan kebaikan. Yang kedua, bersabar dalam menghadapi cobaan. Yang ketiga, memeriksa kebenaran berita yang didengar. Yang keempat, mempercayai kemampuan yang dimiliki. Yang kelima, bersikap ramah kepada teman. Yang keenam, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu hikmah perilaku husnudzon. Yang pertama, terhindar dari penyesalan dalam hubungan antar sesama. Yang kedua, tulus dalam menjalin persahabatan. Yang ketiga, selalu merasa senang dan berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Yang keempat, timbulnya ketenangan dan ketentraman dalam hidup. Yang kelima, meningkatkan keimanan yang dimiliki. Yang selanjutnya, mengamalkan perilaku ukhuwah dan hikmahnya. Yaitu macam-macam perilaku ukhuwah. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah. Hikmah perilaku ukhuwah. Yang pertama, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki banyak teman dan saudara. Yang ketiga, memperoleh kemudahan jika menghadapi kesulitan hidup. Yang keempat, memperkuat persaudaraan sesama muslim. Yang kelima, terhindar dari perpecahan dan konflik. Sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.